وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bersama-sama di majlis ilmu di masjid yang kita cintai, Masjid Agung Al-Azhar, yang insyaAllah senantiasa makmur dan barakah, dan segala aktivitasnya mudah-mudahan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Anda semua tahu materi yang dibahas atau untuk dibahas malam ini. Sebenarnya tema ini bukan mudah dibahas dan wajib bagi kita semua sebagai umat Islam mempelajari perjuangan mereka salafus salih. As-salaf atau arti daripada kata salaf dalam bahasa Arab adalah yang mendahului kita, kakek nenek kita salaf. Dari sisi bahasa, salaf yang mendahului kita. Tapi kalau disebut kata as-salafus salih, yang dimaksud adalah para sahabat, para tabi'in, dan mengikuti mereka. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang berada di zamanku, karena tidak sembarangan orang terpilih menjadi sahabat, dan mereka telah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka sebelum meninggal dunia sudah mendapatkan ridha Allah, dan kita semua sama-sama membaca radhiyallahu anhum wa radu anhu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana. Siapa? Rasul. Siapa Rasul? Nabi Muhammad SAW. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, adalah sahabat Rasul. Allah sebutkan mereka sebagai orang beriman, mu'minun. Banyak di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, yang menceritakan tentang sahabat. Seperti ayat ini akhir surah Al-Baqarah, kemudian akhir surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع
الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم dari mereka. Allah janji buat mereka. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ampunan dan pahala-pahala yang sangat agung dan besar. Mereka sebelum meninggal dunia sudah dapat disaksikan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mereka ahli surga. Jadi tidak perlu kita Bapak Ibu meragukan hal itu, karena yang meragukan terhadap perjuangan mereka berarti dia meragukan terhadap Al-Quran. Dia tidak percaya Al-Quran. Tapi karena kelemahan kita memahami perjuangan mereka, sejarah mereka, ilmu mereka, bagaimana penerbangan mereka dan membuktikan cintaannya kepada Allah dan Rasulnya, inilah kelemahan kita umat Islam tidak difahami. Atau istilah lain, kita ahlu sunnah wal jamaah yang mestinya mengikuti mereka dan kita bangga terhadap mereka, kita cinta mereka, tapi banyak hal yang kita tidak tahu tentang mereka. Malah ada orang sekarang, orang muslim, kalau kita minta disebutkan nama pemain di Barcelona, Real Madrid, Brazilnya apa-apa, dia bisa. Sebutkan nama, mau tanggal lahir sama meninggal boleh. Tapi sebutkan 10 orang yang sudah disaksikan Rasulullah SAW ahli surga, tidak usah itu. Nama Rasul saja tidak tahu. Hanya tahu Muhammad Rasulullah. Siapa nama bapaknya? Mungkin sebagian besar ya boleh tahu lah, Muhammad ibn Abdullah. Terus kakeknya, siapa ya kakeknya? Abu Lahab ya. Ini sebab kelemahan kita terhadap sejarah mereka, terutama sejarah Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai guru as-salafus salih, pemimpin as-salafus salih, sebagai yang membawa mereka itu dari kemurkaan Allah mendapatkan ridha Allah, dari neraka menjadi ahli surga. Malah Rasulullah SAW selalu menceritakan kepada mereka sampai di akhir hayat sallallahu alaihi wasallam berziarah kubur Baqi'. Di akhir kehidupan sallallahu alaihi wasallam keluar ke Baqi' dan mendoakan, dan Rasul sebutkan kepada mereka yang sudah meninggal dunia, bahagiakannya. Dan akan datang satu masa orang yang hidup menghadapi bermacam fitnah sampai ingin mati daripada hidup. Habis mendoakan mereka, Rasulullah SAW menangis. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah menangis? Saya ingat saudara. Inni tadakkartu ikhwani. Saya ingat saudara. Sahabat bertanya, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, apakah kami bukan saudara? Kata Rasulullah SAW, la antum ashabi, kalian bukan saudaraku tapi sahabatku. Man hum ikhwanuk, siapa saudaramu ya Rasulullah? Alladzina ja'u min ba'di wa amanu bi thumma wa lam yalqawni. Saudaraku adalah orang-orang yang percaya, iman, cinta kepadaku, tapi mereka tidak bertemu dalam. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu disebutkan amin sebagai saudara Rasulullah SAW. As-salafus salih yang baru kita pelajari tidak bisa dalam satu malam, karena ini sejarah. Ini bukan hanya sebatas ceramah atau khutbah Jumat, karena banyak hal yang perlu kita fahami. Kenapa banyak hal yang kita fahami terhadap mereka? Karena sebab mereka
ikhlas mereka, perjuangan mereka, Bapak Ibu orang Islam. Mereka ikhlas, mereka sabar, mereka jual dunia demi akhirat, mereka kurbankan diri untuk di jalan Allah, habiskan hartanya karena ridha Allah. Tapi ujung-ujung perjuangan mereka adalah wasiat Rasulullah SAW, supaya Islam ini bisa sampai zaman ini dan insyaAllah sampai hari kiamat. Sebab ikhlas dan perjuangan mereka sampai Islam kepada kita. Al-Quran terjaga, sirah Rasulullah SAW terjaga, hadis yang disampaikan Rasulullah SAW terjaga, karena perawi-perawi hadis itu kan mereka sampai kepada kita. Tapi begitu datang di masa kelemahan kita sebagai umat Islam, muncul bermacam aliran, bermacam fitnah yang meragukan kita terhadap jalan yang benar. Jangan salahkan siapa-siapa, yang semestinya salahin siapa? Diri sendiri. Contohnya, umat Islam di Indonesia yang terbesar sedunia. Tahu maklumat? Tahu nggak semua? Indonesia negara yang terbesar sedunia penduduk Islam. Tahu nggak? Sudah berapa tahun tahu? Ilmu pengetahuan atau memang belajar di sekolah? Sudah tahu aja. Tapi dari mana wallahu a'lam. Pokoknya saya tahu Indonesia yang terbesar sedunia negara Islam. Tapi tahu nggak, Indonesia yang terbesar sedunia dan bisa baca Quran? Nggak tahu ya? Ini ilmu baru buatan. Kalau ada orang berkata, siapa yang bilang Ali Jabir? Dari 2008 sampai 2012, alhamdulillah Allah berikan kemudahan keliling Indonesia hampir 95%. Dari ujung ke ujung. Ujung Sabang, tahu Sabang? Ujung Aceh, Maroke dan seterusnya. Katanya ada lagu Sabang Maroke. Tahu nggak? Saya tidak hafal. Dan insya Allah dah mau hafal lagi. Dan buat apa? Cukup hafal talak al-Quran. Tapi yang buat saya di samping bangga memang melihat umat Islam di mana-mana, sampai ke desa-desa, kampung-kampung, kalau di gunung-gunung, sampai di tempat yang belum ada listrik, belum ada jalan, belum ada, bisa sampai ke sana. Tapi sayang sekali tidak bisa baca Quran. Bahkan saya bertemu orang tidak tahu apa itu Quran. Begitu masuk aliran atau belajaran hal-hal yang menjauhkan kita dari kebenaran, kita bermacam-macam. Kita lawan, kita benci, kita bermacam-macam terhadap bermacam aliran yang sudah muncul di Indonesia, apalagi negara Indonesia negara bebas beraliran. Semua bebas, korupsi bebas, naik harga terus bebas. Terus apalagi naik BBM bebas, aliran pun bebas. Yang saya harap satu yang naik adalah imam, belum naik. Imam malah turun terus. Ini bermasalah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Padahal Indonesia, bayangkan saya sebelum saya datang kemari, bayangannya negara yang terbesar sedunia, berarti Masya Allah makmur, berkah, masjid di mana-mana, jamaahnya ramai di masjid. Apalagi salat subuh.
Luar biasa. Saking ramainya tertutup pintu masjid. Tidak ada orang. Tidak ada orang. Jadi Bapak Ibu, antum malam ini datang untuk mempelajari siapa as-salafus salih. Tapi apakah anda bersedia menjadi seperti mereka atau tidak? Ini langkah pertama nawaitu. Karena Allah menjanjikan kita boleh bisa bahagia, boleh lancar kehidupannya, boleh mendapatkan ridha Allah kalau kita memiliki contoh yang baik. Dan contoh Allah sudah memberikan contohnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi tidak ada orang berkata, bagaimana saya harus lakukan? Apa yang harus kerjakan? Tidak boleh bertanya seperti itu. Karena contohnya sudah ada. Dan terbukti lewat contoh yang baik ini, mereka sukses, mereka lancar, mereka bahagia. Dan di ujung hidup mereka dapat husnul khatimah. Jadi Allah tidak minta kita beramal tanpa memberikan contoh. Allah tidak memerintahkan qiyamul lail sebelum ada contoh yang mendahului kita. Allah tidak memerintahkan kita berjuang untuk membaca dan mempelajari Al-Quran sebelum ada contoh. Umat Islam terkenal sebagai umat yang terbesar yang diberikan kemudahan hafal Al-Quran. Mana ada orang hafal Injil dan Taurat? Biar setahun, bertahun-tahun untuk mempelajari dan menghafal tak akan bisa. Tapi salah satu kemudahan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menghafal Al-Quran. Biarpun dia buta. Banyak di Indonesia sendiri banyak orang buta tapi hafal. Berarti kita tidak punya alasan karena Allah sudah memberikan kemudahan yang banyak. Sejarah yang baik, Islam yang sempurna. Kita tidak perlu berlebihan, tapi kita turi mereka. Apa yang mereka lakukan? As-salafus salih yang perlu kita pelajari, yang terutama dan pertama adalah iman mereka. Bagaimana iman mereka? Apakah mereka berbeda dengan kita? Sama-sama manusia. Tapi kok bisa memiliki iman yang begitu kuat? Betul-betul bisa diterapkan dalam kehidupan yang namanya iman. Dapat nikmat, syukur. Ujian, sabar. Kita dapat nikmat, lupa diri. Dapat diuji, sombong. Dan malah protes sama Allah. Kenapa saya diuji? Padahal saya orang baik. Udah sebut dirinya orang baik. Yang boleh berkata orang baik siapa? Allah, bukan kita. Memang diri kita siapa? Karena mereka tahu saya hamba Allah, Abdullah. Apa kata Abdullah? Ada orang memberikan sedekah dan infak, dan mau sebutkan namanya, dia bilang saya hamba. Tahu arti daripada hamba Allah? Berarti menjadi benar-benar sempurna, lahir batin, sami'na. Apa yang datang dari Allah, baik, buruk, apapun, dalam keadaan apapun, kita tidak pernah punya respon kecuali syukur dan sabar. Ini yang membuat punya kekuatan syukur dan sabar, itu sebabnya iman. Tapi apa yang membuat mereka bisa memiliki iman yang kuat? Karena ilmu nafi'. Karena tidak mungkin orang bisa dalam iman karena iman itu. Tapi yang membuat mantapnya imannya mereka adalah ilmu. Mereka kenal Allah, mengenal Allah dengan baik.
Mereka kalau baca Asmaul Husna, dia tahu baca apa. Baca Asmaul Husna, bukan baca Quran. Dia bisa merasakan, dan mereka bisa memahami saat bermunajat kepada Allah. Mereka saat berdiri di waktu salat, dia tahu saya menghadap siapa. Kita bisa berjam-jam berdiri di lapangan nonton bola tidak capek. Berjam-jam kita nonton di malam hari film atau sinetron atau bola. Apalagi kalau Liga Inggris atau Piala Dunia sampai di tengah malam sampai subuh. Kita masih bertahan, tidak boleh ngantuk menunggu bola itu. Saking cinta bola. Tapi karena tidak ada rasa cinta kepada Allah, pas mendekati subuh mulai ngantuk. Pas begitu, anak insya Allah istirahat. Anak tidak mau tidur karena sudah tidak enak kan, sudah mau sebentar. Barangkali kita masih mendengar suara bacaan Quran, tilawah-tilawah dari suara speaker masjid di luar. Kita masih bisa mendengar. Tapi kita berucapkan dalam diri, sudah istirahat sebentar. Pas kita taruh kepalanya, enak ya. Tapi tidak ada nama itu. Pas begitu melek mata, sudah jam 7 pagi. Astagfirullahaladzim ya Allah, wallahi tidak ada nama itu tidur. Masya Allah, begitu jawabannya sama Allah. Ya Allah, tidak ada nama itu tidur. Ini berbeda kita dan mereka. Posisi iman betul-betul diterapkan dalam kehidupan ini. Bukan hanya sebatas dia mengenal Allah tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah. Mereka memang minta petunjuk, dan kita semua minta petunjuk. Para Nabi saja minta petunjuk. Kita semua Bapak Ibu membaca ihdinas siratal. Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Ujung-ujungnya kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah ridha, supaya ibadah kita sempurna. Sebelum Anda membaca ihdinas siratal mustaqim, stop dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu kata Imam Al-Qayyim, barang siapa yang memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia mampu mengetahui hakikat hidupnya di dunia kata apa. Dia bisa tahu. Kalau dia faham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dua orang berdiri di saf pertama, dua-duanya salatnya bagus, ruku', sujud, tapi satu diterima di sisi Allah, satu tidak. Apa perbedaannya? Padahal sama-sama gerakannya, karena satu menghadap Allah dengan hatinya, dan satu menghadap Allah dengan fisik badannya saja. Malah Rasul sebutkan di hadis yang sahih, ada seorang salatnya 60 tahun, tapi habis 60 tahun tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Coba tanya diri, salat kita seorang dari at-tabi'in yang disebut as-salafus salih. Saya membaca dalam sejarahnya seperti Rabi' bin Khuthayb dan banyak yang lain, Atha bin Rabah, Al-Hasan Al-Basri, Al-Fudail bin Iyad, yang sebenarnya kalau kita belajar di sejarah mereka, subhanallah, ini bukan sahabat. Ini bukan sahabat. Tapi mereka bisa terbawa sejarahnya sampai zaman ini. Dan Anda sendiri bisa memiliki sejarah, mau yang baik mau yang buruk. Bisa terbawa nama Anda kapanpun dan dimanapun. Kalau kita bisa mencetak nama kita di dalam sejarah perjuangan untuk agama Islam. Iman yang bisa dikuatkan dengan ilmu. Saya sarankan Bapak Ibu teruskan belajar ilmu.
makmurkan majlis-majlis. Karena ilmu nafi' dan ilmu yang bermanfaat, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau ilmu kita lemah, bagaimana kita bisa ibadah yang benar? Sekarang contoh, kalau anda tidak bisa salat, atau anda bisa salat tanpa wudu, apakah salat kita diterima? Tidak. Berarti sebelum saya mempelajari khusyuk dalam salat, yang selalu pertanyaan 90% pertanyaan lewat Facebook, lewat Twitter, minta bagaimana cara khusyuk dalam salat. Tapi tidak ada yang pernah bertanya bagaimana wudu yang benar. Saya selalu berhati masuk masjid, di sekolah-sekolah saya lihat cara wudu jamaah. Malu. Banyak yang tidak bisa wudu. Anak kita masuk SMP, SMA, apalagi SD, lebih parah lagi. Kita perhatiin anak kita senang saat libur, bisa bermain sana sini, berjalan-jalan sana sini, tapi kita tidak pernah kontrol atau perhatiin bagaimana kalau dia lagi wudu. Padahal salat kita bisa sah atau tidak sebabnya wudu. Kalau wudu sudah benar, kacau, tidak ada yang diterima. Fakta selama 60 tahun salat tidak ada yang diterima salat, wudu aja tidak benar. Ini perlu ilmu. Dan ilmu yang paling tinggi dan wajib, ilmu yang bermartabat dan yang paling tinggi, yang wajib semua orang muslim mempelajarinya adalah ma'rifatullah. Harus kita kenal. Kalau kita bertanya, inti kenal Ustaz itu? Oh ya, tidak kenal. Kenal dekat? Tidak. Cuma kenal nama aja. Dan pernah sekali foto sama dia. Itu aja batas kenal kita. Apakah begitu kita sama Allah juga? Sangat terbatas kita kenal Allah? Malu. Contohnya, orang muslim mengucapkan selamat Natal. Menurut saya, dia belum kenal Allah. Padahal dia muslim. Alasannya apa? Ya sama-sama manusia, jangan disusahin dong. Ini hanya cuma mengucapkan selamat. Tapi tahu artinya kalau mengucapkan selamat Natal? Tahu apa itu artinya? Yang boleh tahu angkat tangan. Tahu kalau kita ucapkan selamat Natal apa maksudnya? Tahu? Hah? Selamat atas kelahiran anak Allah. Selamat atas kelahiran anak Allah. Berarti orang muslim mengucapkan kata itu, dia kafir terhadap qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana bisa berani berkata selamat Natal? Hati-hati. Boleh kita untuk orang non-muslim selamat sukses, selamat sehat, kita doakan dia sehat, sukses dalam kehidupannya, dalam bisnisnya, tak masalah. Doakan hidayah. Tapi kalau dalam hal agama, ini baris merah, garis merah, tak boleh lewati. Tanpa kita sadar, itulah yang disebutkan. Kalau ada yang hadir tadi maghrib, antara maghrib isya, ada ustaz sebutkan satu hadis yang sangat istimewa. Akan datang satu masa di
pagi hari orangnya muslim, di malam hari sudah kafir. Di malam hari muslim, pagi hari kafir. Kok bisa berubah agama dalam waktu sebentar saja? Itu sebab ucapan. Satu ucapan bisa. Rubba kalimatin yaquluha qa'ilun la yuqilaha balan dahwi bihi fi an-nar 70 khalifah. Hadis yang membuat kita harus takut-takut, berhati-hati. Satu kata perumpamaan diucapkan oleh seorang tanpa disadarkan masuk neraka 70 tahun. Ini satu kata. Kita berapa kata setiap hari? Jadi keimanan mereka yang mendorong mereka benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang mendorong iman mereka adalah ilmu mereka. Kalau ada di antara mereka as-salafus salih diingatkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, bisa 3 hari dah tidur. Takut kepada Allah, 3 malam dah bisa tidur karena dia ingat kata itu ittaqillah. Kita setiap Jumat dengar. Malah ada orang nasihatin kita, ittaqillah, takwalah kepada Allah kamu. Memang salah saya apa? Itu jawaban. Iman takwa itu harus salah. Allah memerintahkan para nabi bertakwa. Ya ayuhan nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah wahai nabi. Apalagi kita. Di antara kelebihan mereka akhlak. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita bahas akhlak itu jauh sekali kita dengan akhlak salafus salih. Jauh banget. Bagaimana akhlak mereka sama keluarganya, bagaimana akhlak mereka dalam tetangga, bagaimana akhlak mereka sama istrinya, sama anaknya, sama gurunya, ulamanya, dan yang terutama akhlak mereka sama Allah. Karena mereka mengenal Allah dengan baik, jadi dia tak bermacam-macam. Tak ada istilah amal yang tak ikhlas. Karena dia tahu Allah itu siapa, jadi tidak berani ada muncul dia, tidak ada. Tidak ada kesempatan masuk dia. Karena mereka sudah disucikan dengan kekuatan iman. Akhlak. Kenapa bisa mereka memiliki akhlak yang mulia? Cukup mereka mengikuti contoh yang terbaik Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di antara, kalau saya mau cerita akhlak, memang harus kita belajar sendiri akhlak Rasul. Kalau kita sudah bisa mendalami akhlak Rasul, akan tahu siapa yang dibawa Rasul SAW. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, termasuk di antara sahabat yang kaya, memiliki kekayaan yang luar biasa, yang datang waktu hijrah ke Madinah, habis dipersatukan oleh Rasulullah SAW antara Muhajirin dan Ansar. Tapi coba lihat rela mereka, ikhlas mereka yang luar biasa. Begitu Abdurrahman bin Auf kenal sama Al-Ansar, langsung ditawari, antum sekarang akhi, saudaraku. Saya punya harta banyak, ana mau bagi 2. Ente separuh, ana separuh. Memang hubungan apa? Ana sampai tidak ada. Muhajirin Ansar, tidak ada hubungan keluarga, tapi saudara Islam. Ana punya 2 istri,
Aku keluarkan dulu, nanti lihat. Kira-kira siapa yang cantik, inti suka, Anda ceraikan. Habis itu inti bawa. Wah, luar biasa. Kalau ada seperti di zaman ini, gila itu. Kok ditawarin separuh hartanya sih? Tapi karena bisa mereka menjadi hal ini sangat mudah bagi mereka, karena dunia bagi mereka tidak ada arti. Dunia bagi mereka tidak ada arti. Mereka menjadikan dunia adalah jembatan untuk dilewati masuk surga, itu aja. Beda sama kita. Kalau kita ditawarkan, berani enggak wakafkan hartanya? Terus nanti hidup bagaimana? Berarti dia imannya kepada harta. Harta tak ada, Anda tidak bisa hidup. Beda keyakinan. Abdurrahman bin Auf, habis dia minta, terima kasih tawarannya, hartanya biarkan buat istrinya pun saya tidak apa, tapi tunjukkan saya ke pasar biar saya bekerja. Allah berikan kemudahan dan niat yang tulus dan ikhlas dan tawakal yang begitu luar biasa kepada Allah, jadi kaya. Menikah. Namanya orang pengusaha, dia pasti istilahnya dapat untung dan bisa rugi. Istrinya selalu protes. Saya sakit hati sama keluarga. Astagfirullah, sakit hati kenapa? Ini sekarang istrinya Abdurrahman bin Auf bicara, saya sakit hati sama keluarga. Kenapa sakit hati? Pas lagi inti banyak uang, banyak duit, semua datang silaturahim. Pas lagi tidak ada, bangkrut, habis, tidak ada yang datang. Saya sakit hati sama mereka. Senyum Abdurrahman bin Auf, inilah Bapak Ibu. Fikiran mereka karena akhlak yang kontrol hidup mereka. Bukan jiwa, akhlak. Apa jawab Abdurrahman sambil senyum dia? Berkata sama istrinya, kenapa istriku suuzan? Kenapa buruk sangka terhadap keluarga? Alhamdulillah, keluargaku pas lagi ada datang yang bisa diberikan. Pas lagi tidak ada, alhamdulillah syukur tidak ada yang datang. Bikin malu. Malu nanti saya kalau mereka datang tidak ada apa yang saya berikan. Alhamdulillah syukur mereka tidak datang. Coba lihat beda fikiran Abdurrahman sama ini akhlak. Malah ada di antara mereka yang datang didatangi oleh seorang, inti punya tetangga selalu gosip. Kenapa? Ada urusan apa sama saya? Dan barangkali dia sakit hati sama itu. Pokoknya dia selalu gosip. Terus dia cari di rumahnya, apa kira-kira sesuatu yang berharga yang bisa saya balas? Bukan dia punya niat untuk balas dendam atau balas yang menyakiti, tidak. Dia bawa sesuatu. Ternyata yang termahal yang dia miliki dalam rumahnya adalah rutab, kurma setengah matang. Dia bawa untuk Assalamualaikum, mohon maaf, saya dengar antum gosipin saya balas ini kurma, silakan. Kenapa? Karena orang yang gosip, orang yang fitnah, orang yang gibah, otomatis amal salihnya diambil malaikat. Katanya pindah transparan ya, pindah rekening kan. Jadi dia amal salih tapi pindah rekening, pindah ke orang lain. Oleh karena saya Bapak Ibu, kalau antum bekerja keras, salat malam, puasa Isnin Kamis, ikut majlis ta'lim di mana-mana, tapi sebab seorang kita gosip, habis amal.
Kata Imam Syafi'i, kalau boleh saya fitnah atau gosip orang, lebih baik saya gosipkan ibu saya, biar amalan saleh saya larinya ke ibu, jangan sampai ke orang lain. Subhanallah, Imam Syafi'i memiliki pemahaman yang luar biasa. Bapak ibu mendalami akhlak. Saya bawa dua cerita. Sebenarnya banyak cerita yang harus kita pelajari, tapi saya singkatkan dua cerita. Ar-Rabi' bin Khuthaym, seorang imam dari tabi'in, muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ar-Rabi' bin Khuthaym kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, demi Allah, wallahi law ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak. Demi Allah, kalau Rasul sempat melihatmu, pasti Rasul cinta terhadap. Nangis Al-Imam Rabi'. Apa kelebihan Rabi' ini sampai Abdullah bin Mas'ud yang namanya sahabat Rasul berani berkata, demi Allah, sampai bersumpah, kalau Rasul berjumpa denganmu pasti cinta. Imam Rabi' itu siapa? Kelebihannya dua. Kalau dia masuk salat lupa diri, kalau kita masuk salat kita banyak sibuk rapat dalam salat. Malah saking indahnya salat Al-Imam Rabi', kalau beliau bersujud, dalam satu sujud bisa habis waktu antara maghrib sama isya, baru satu kali sujud. Coba lihat kita qiyamul lail, apalagi tarawih kejar-kejaran. Heran dengan tarawih di Indonesia. Seolah-olah siapa yang habis duluan dapat juara satu. Seperti pemain piala gitu. Bacanya cepat, terukut, bukan subhanallah, auzubillah. Yang kedua, Ar-Rabi' ini disebutkan dalam sejarah, kalau kita duduk samping beliau, kita harap Al-Imam Rabi' ini bicara sama kita. Ini kan kita duduk bareng ya, 1 tahun kita harap dimulai untuk berbicara, tidak bakal mulai. Jangan harap. Beliau punya respon atau prinsip, kalau orang tanya dia jawab, tapi mulai berbicara tidak bakal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Dikenal sebagai ahli zikir. Coba kira-kira bisa diterapkan hal seperti ini enggak? Kok dari tadi dia mulu sih? Sakit ya? Langsung dianggap sakit. Orang yang tidak ngomong dianggap sakit. Anak harap tolong, ini malam Sabtu Minggu banyak kali libur ya, tolong diterapkan. Kalau bisa menjauh dari gaulan ya, karena kalau gaul terus diam dianggap macam-macam. Ya apaan ini orang? Kok aneh, habis ikut belajar sama Ali Jabir ini aneh-aneh. Coba. Tapi diamnya bukan tidak ingin berbicara, tapi saya harap Anda bisa menghabiskan waktu itu hanya zikir kepada Allah.
Wallahi Bapak Ibu, Anda sendiri akan nikmati. Baru jangan tanya lagi bagaimana bisa khusyuk dalam salat kalau Anda bisa kerjakan. Sendiri akan terasa nikmatnya ibadah. Bukan hanya zikir, salat pun akan pengaruhnya lewat pada zikir. Dan saya tidak pernah memberikan amalan kepada jamaah yang betul-betul kerjakan dengan lancar dan baik, tidak pernah kehilangan khusyuk dalam salat. Jadi mohon bisa diterapkan hal ini. Caranya bagaimana? Caranya kita berbicara yang penting-penting saja. Yang tidak perlu tidak usah. Saya antara maghrib isya tadi duduk, saya bangga melihat, membayangkan tema sama keadaan yang kita lihat. Separuhnya Masya Allah sibuk, tunduk kepala melihat Al-Quran dan membaca. Sebagian, dan sayang sekali sebagian itu yang terbesar, tunduk kepala karena sibuk BBM dan WhatsApp. Dan saya berkata, siapa yang bangga, yang selalu angkat kepala? Tahu gak siapa? Yang bangga dan selalu angkat kepala, yang tidak punya BB dan tidak punya WhatsApp. Karena yang punya BB WhatsApp terus. Coba tolong kita periksa diri lagi. Saya sudah bilang tema ini tidak bisa dihabiskan dalam waktu sebentar, dan tidak bisa berhari-hari, berbulan-bulan pun belum tentu kita habis. Karena satu di antara mereka sejarah, satu saja di antara mereka sejarah. Apalagi kalau kita masuk sahabat Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, belum lagi istri-istri Rasul, luar biasa. Sampai saya akhiri cerita Siti Aisyah radhiyallahu anha. Coba lihat bagaimana luar biasa setiap ibadah mereka betul-betul merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Siti Aisyah, sebelum memberikan sedekah ke siapapun, saya mewadikan buah itu, diwadikan supaya harum wangi. Ditanya, kenapa wahai Aisyah uang itu diwangikan supaya diberikan? Karena dia punya keyakinan. Kata Siti Aisyah, karena sedekah sebelum jatuhnya di tangan orang miskin, jatuhnya di tangan Allah. Oleh karena itu pantas diharumkan. Kita saat bersedekah aja mencari uang 1.000 yang sudah tahu nih orang-orang kan memegang 1.000 ini uang atau apaan? Warnanya aja sudah rubah. Siti Aisyah mengharumkan harta sedekah karena dia memiliki kepercayaan dan keyakinan uang sedekah itu jatuhnya di tangan Allah sebelum di tangan orang miskin. Berarti mereka bukan untuk bangga memberikan kepada orang miskin, tapi mereka bangga karena orang miskin mau menerima sedekah dari kita. Nah, ini yang harus kita bedakan. Jangan Anda merasa bangga bisa bantu banyak orang, tapi harus Anda bersyukur kepada Allah karena orang lain yang membutuhkan bantuan kita, dia mau menerima bantuan kita. Ini prinsip mereka atau prinsip daripada mereka. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari tentang itu. Bisa Bapak Ibu nanti pulang ke rumah, insya Allah menjadi sesuatu peringatan buat kita. Suratul Anfal, surah yang ke-8,
mulai dari ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Banyak sifat salafus salih, tapi insyaAllah mudah-mudahan dengan 5 sifat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, surah ke-8, mulai ayat 2, 3 dan 4 bisa kita terapkan. Mohon pulang ke rumah, buka Al-Quran dan belajar. Kalau bisa dipelajari, difahami, dihayati dan diamalkan, insyaAllah Anda bisa termasuk orang-orang yang difirman Allah SWT, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang mukmin yang sebenar-benar iman. Jadi kita tidak mau mukmin yang biasa, tapi mukmin yang luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahirabbil alamin. Kita diajarkan untuk menjadi perilaku adil. Allah Maha Adil dan kita harus juga adil. Maksudnya adil apa? Allah adil terhadap muslim dan non-muslim. Kita semua harus sama. Maksudnya apa Allah adil terhadap non-muslim? Allah memberikan rezeki kepada semua. Apakah ada orang non-muslim tidak dapat rezeki? Berarti Allah adil. Bukan karena mereka tidak iman, Allah tidak memberi rezeki. Tapi karena dunia ini tidak berharga bagi Allah, Allah secara adil memberikan dunia ini untuk semua. Tapi kalau surga, Allah tidak memberikan untuk semua, tapi memberikan orang yang benar ingin surga dan berjuang untuk itu. Saya ada satu cerita mungkin bisa lebih menjelaskan. Ada seorang, saya baca cerita dalam sejarah, terjadi perang antara Islam sama non-Muslim. Yang tersisa dari perang itu hanya 2 orang, satu Muslim, satu non-Muslim. Satu yang Muslim, ini cerita, satu non-Muslim sebelum meninggal Allah turunkan malaikat dan bertanya, apa keinginanmu? Orang non-Muslim itu ingin makan ikan sebelum mati. Allah perintahkan malaikatnya bawakan ikan. Habis dia makan ikan, mati. Orang mukmin ditanyakan oleh malaikat, "Itu ingin apa?" "Saya ingin minum air." Allah perintahkan malaikat berikan air. Pas orang mukmin memegang airnya untuk minum, Allah perintahkan malaikatnya tumpahkan air itu dari tangannya. Ditumpahkan dari tangannya, kemudian meninggal sebelum dia minum. Dalam kejadian ini malaikat bertanya, "Ya Allah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Orang non-Muslim dapat keinginannya, tapi orang Muslim tidak dapat." Allah menjawab, orang non-Muslim yang ingin dapat ikan sebelum meninggal dan kami berikan, karena dia punya satu kebaikan di dunia dan kami balas di dunia. Kami balas di dunia. Orang mukmin tinggal satu langkah ke martabat yang tinggi di dalam surga. Aku susahin dia saat meninggal supaya dinaikkan tinggi derajatnya. Sebenarnya Bapak Ibu, itulah hakikatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan Anda berfikir kita beribadah karena Allah perintahkan kita, tapi yang membuat kita bisa beribadah adalah hidayah dari Allah SWT. Oleh karena itu harus kita beradil, akhlak yang mulia, jadi orang jujur. Rasulullah SAW kalau kita belajar di sejarahnya, hidup Rasul, tetangga Rasul semua orang Muslim. Di Makkah, keliling Rasulullah SAW orang kafir Quraisy. Pindah ke Madinah, tetangga Rasul orang Yahudi. Rasulullah SAW
Saking mulianya akhlak Rasulullah SAW terhadap mereka, tidak pernah marah, tidak pernah balas dendam. Sampai anak orang Yahudi yang suka membuat sampah di hadapan pintu Rasul selalu angkat sampahnya dengan tangannya yang mulia dan sendiri membersihkan. Pas begitu anak orang Yahudi sakit dan Rasul keluar dari rumahnya, kok dompet ada sampahnya, biasa setiap hari ada buat sampah. Ditaruh, dikasih tahu, ya Rasulullah, ternyata anak itu lagi sakit. Rasulullah langsung datang ke rumahnya. Itu lagi sakit. Gara-gara itu setiap hari kamu tumbahin sampah. Enggak, Rasul tidak sebutkan masalah itu. Malah dia lagi sakit, Rasul mengambil alih dan kesempatan mengajak dia. Karena diwahyukan saat itu anak Yahudi lagi sakit, tapi sebentar lagi akan meninggal dunia. Rasul mengambil kesempatan mengajak dia untuk masuk Islam. Sampai alhamdulillah mengucapkan kalimat syahadat. Tapi Rasul tidak pernah sebutkan masalah sampah. Itu sampai gara-gara setiap hari sampah ya. Sudah, ini yang kepala saya. Tidak ada. Jadi begitu kita juga punya akhlak yang mulia sebagaimana akhlak Rasul terhadap orang non-muslim. Biarpun dia memimpin kita dalam kantor kita, kerjaan kita, kita ikuti aturan. Kita ikuti aturan sesuai kemampuan. Begitu datang batas agama, waktu salat kita, di sini tidak ada sami'na wa ata'na untuk siapapun, hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memang perjuangan sekelompok muslim yang sedikit di kantor non muslim, disitulah perjuangan kita orang Islam. Tapi kalau kita sama-sama muslim, bos kita muslim, orang semua di kantor muslim, tidak terlihat perjuangan kita orang Islam. Oleh karena itu, saya bukan melarang orang bekerja di bawah non muslim, malah justru saya mensupport dan mendukung mereka untuk tetap bekerja dan tunjukkan dengan akhlak yang mulia, jujur, respon disiplin, kerjaan yang tepat, janji yang tepat, bekerja yang benar-benar jujur dan ikhlas, supaya bos kita bisa bangga karena dia tahu saya bukan bekerja karena bos, tapi karena saya bekerja karena Islam menyuruh saya menjadi orang yang berguna. Disitulah kelebihan kita. Oleh karena itu kita harus menjadi orang adil, orang baik, apalagi sama orang non muslim, supaya kita di sini bukan membawa nama kita, tapi di sini kita membawa nama agama kita, supaya dia tahu kalau dia menyakitin kita, kita anggap ini ujian, tetap kita balas yang baik. Dengan cara seperti ini, insya Allah menjadi salah satu sebab yang membuat mereka memperhatikan Islam dan bisa sayang dan cinta Islam. Dan banyak cerita-cerita yang bisa menunjuk dalam sejarah yang membuat non-muslim bisa masuk Islam sebab kemuliaan akhlak orang Islam. Itu kata Umar bin Abdul Aziz, wahai para da'i, berdakwah kepada Islam tapi dengan cara diam. Maksudnya, bagaimana berdakwah kepada Islam tapi dengan cara diam? Mereka bertanya, kata Umar bin Abdul Aziz, dengan kemuliaan akhlak. Ini dalam akhlak dapat menceramah, dapat menolong. Diam saja bisa kita terapkan akhlak, membuat orang lain bisa suka sama kita dan sekalian bisa suka kepada agama kita. Allah Ta'ala. Ya, untuk pertanyaan kedua Ustaz terkait wafat Rasulullah, lalu munculnya sinar itu bagaimana pendapatmu? Maksudnya tadi kalau salah ya, munculnya sinar itu karena wafatnya Rasulullah, lalu muncullah perkembangan pemahaman yang menyimpang dari sinar. Rasulullah tidak menunjuk khalifah. Rasulullah tidak menunjuk khalifah, tidak menunjuk khalifah. Mengganti setelah Rasulullah. Saya bilang Rasul tidak menunjukkan khalifah. Ini saya sudah bilang karena mohon maaf kebodohan kita terhadap akidah kita, terhadap sejarah kita mudah ditipu, mudah
dimasukkan bermacam-macam aliran, bermacam-macam pemahaman yang membuat kita kalau tidak ikuti aliran mereka pasti ada rasa ragu-ragu terhadap belajar kita. Ini yang bahaya. Kalau kita ragu terhadap belajaran kita, terhadap Islam kita, terus apa yang tersisa? Kalau kita ragu, tidak percaya, tidak sempurna meyakini Al-Quran itu sempurna benar, dan sahabat Rasulullah adalah sahabat yang mulia, yang telah dipuji oleh Allah, yang disaksikan oleh Rasulullah SAW, yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang mereka juga berjuang sebaliknya untuk Rasul, apalagi seperti Abu Bakar, apalagi Umar, yang seperti aliran mereka itu mencaci maki mereka, malah dianggap, saya heran, ada satu tayangan di YouTube supaya kita belajar. Saya tidak sarankan untuk mempelajari Syiah, tapi yang saya haruskan belajar sunnah dulu. Sekarang orang sebutkan Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagian besar wallahi tidak faham apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak faham sama sekali, hanya sebuah kata yang diucapkan. Tapi apa intinya, apa isinya, apa ilmunya tidak tahu. Oleh karena itu gampang ditipu. Harus kita berhati-hati. Bagaimana supaya kita selamat? Satu hal. Al-ilmu as-sahih hamayatul wa dhamanun min al-fitan. Ilmu yang benar, Al-Quran dan Sunnah akan terjamin perlindungan dari fitnah. Dan fitnah yang paling bahaya, fitnah agama. Bukan fitnah dunia masih bisa diatasi. Tapi fitnah agama, atas nama agama kita ditipu. Ini bahaya. Dan munculnya kalau kita kembali kepada sejarah, tidak ada di zaman Rasulullah Syiah. Dan Rasulullah SAW sudah tunjukkan siapa khalifah. Waktu Rasulullah SAW kemanapun perginya selalu bersama Abu Bakar. Sampai sahabat kalau kemana Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Dari mana Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Duduk bersama sama Abu Bakar. Walaupun tidak secara langsung Rasul tunjukkan siapa khalifah, tapi sahabat sudah mengerti siapa yang terbaik sesudah Rasul. Bukan berarti kita mengurangi kemuliaan orang sahabat yang lain. Semua mulia, tapi masing-masing bermartabat di sisi Allah. Sama kita sekarang Bapak Ibu, semua insya Allah mulia di sisi Allah. Tapi bukan keturunan, bukan nama, bukan Ali Jabir lebih mulia dari Bapak Ibu karena lahiran dari Madinah. Bisa di antara Bapak Ibu lebih mulia dari saya karena masalah takwa saja. Inilah berbeda. Dan hal takwa pasti akan jadi berbeda. Walaupun sahabat semua mulia, tapi tidak mungkin sejarah kemanusiawi tidak mungkin bisa semua sama. Oleh karena itu, perbedaan itu selalu ada. Sayyidina Abu Bakar dikenal sebagai orang lembut, Sayyidina Umar dikenal sebagai orang keras. Ini sifat kemanusiawi. Dan bisa jadikan sama. Cara dakwah Sayyidina Abu Bakar beda. Dan Rasulullah SAW waktu beliau sakit sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan jadi imam Sayyidina Abu Bakar. Sampai Aisyah radhiyallahu anha sebagai anaknya, kalau Siti Aisyah istri Rasul yang lebih tahu perasaannya Rasul, malah dia bangga waktu ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa yang paling kamu cinta di antara wanita? Jawabannya Siti Aisyah. Dalam mudah ini lihat Rasul itu. Siapa yang paling engkau cinta ya Rasulullah di antara istri-istrimu? Aisyah. Ini jawab Rasul. Paling dicintai Rasul Siti Aisyah. Malah saya heran terhadap ucapan ada orang masuk Islam dengan aliran Syiah ini. Apa kalimat syahadatnya? Kita semua tahu kalimat syahadat kan? Tahu kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Kalau dalam aliran mereka adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kalau sampai di sini masih benar. Tapi ini yang bahaya. Masih teruskan. Saya dengar sendiri dan melihat ada orang masuk yang dipimpin kalimat syahadat oleh guru Syiah sendiri dan disuruh wa asyhadu anna aliyan waliyullah.
wa ashhadu anna Hasan wa Husain ma'sumin, yang maksum. Bukan sampai segitu, wa ashhadu anna Abu Bakr wa Umar mal'uni, Abu Bakar dan Umar dilaknati Allah. Wa ashhadu, ini masih baca sekali, mau masuk Islam aja begini cara. Wa ashhadu anna Hafsah wa Aisyah fillah, aku saksi Aisyah dan Hafsah, dua-duanya istri Rasul, adalah ahli neraka. Baru bisa diterima Islamnya, katanya. Jadi menurut, tidak usah pakai Quran, tidak usah pakai sunnah, pakai akal saja. Syiah sesat sebagaimana kita bisa melihat matahari di siang hari. Tapi kenapa bisa kita bingung? Karena pemahaman kita sendiri lemah. Kalau kita di posisi tidak kuat, bagaimana bisa bela diri? Sekarang mohon maaf, di Indonesia apa yang terjadi? Kesibukan banyak para ustaz lawan Syiah. Mohon maaf, saya tidak setuju. Terserah mereka mau cara apa saja silahkan, tapi saya tidak punya prinsip dakwah bermusuhan lawan siapapun. Saya punya dakwah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, muslim non muslim. Tapi bagaimana caranya? Harus kita sendiri menguatkan diri dengan ilmu. Begitu ada orang bermacam-macam terhadap kita, insya Allah kita selamat. Karena kita bisa tolak, bukan tolak karena hawa nafsu atau karena kita fanatik. Anak Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan inti macam-macam. Tapi kenapa inti Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tak tahu, pokoknya ayah anak, ibu saya, kaki saya, nenek saya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu aja. Bukan begitu cara Islam. Kita boleh bela diri dan bisa lawan mereka, tapi dalam dasar ilmu. Kita punya kekuatan. Ini bisa disambung dengan pertanyaan yang terakhir. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'minul dha'if. Mu'min yang kuat, bagaimana bersabda Rasul, mu'min yang kuat lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Kuat apa? Kuat ilmu, kuat memahami, kuat maju, kuat harta, kuat sehat, kuat keturunan. Islam mengajarkan kita banyak turunan. Bukan malah mengurangi turunan, boleh kita lebih daripada 2 atau apa macam-macam. Saya seperti yang kemarin kita bahas di TV. Buat apa rencana pemerintah untuk membatasi keturunan? Biar banyak berturunan. Tapi daripada membatasi keturunan, lebih baik tidak boleh dikeluarkan buku akad nikah sebelum memberikan pendidikan untuk suami istri. Ini calon suami istri, sini ikut seminar, wajib diharuskan. Seminar buat apa? Bagaimana cara hidup di dalam rumah tangga, bagaimana bisa harmonis, bagaimana bisa dari sisi ekonomi, bagaimana bisa membina istri, bagaimana istri taati suami, bagaimana besok kalau punya anak dan keturunan. Ini yang diharuskan. Insya Allah dalam belajar seperti ini tidak boleh keluar izin pernikahan atau buku nikah sebelum diberikan pelajaran. Begitu dia masuk dalam hidup baru, dia tahu dipimpin oleh ilmu yang benar. Besok dunia berapapun keturunan, biarpun lebih dari 12, insya Allah masuk piala dunia. Alhamdulillah berguna, ada sedikit berguna. Abalan Jumat, alhamdulillah saya bersaudara 12. 9 laki 3 perempuan, 9 hafal Al-Quran. Bangga tak kalau bapak ibu punya turunan banyak yang hafal Al-Quran? Bangga. Bukan hanya bangga di dunia, di akhirat berapa banyak syafaat kita bisa terima dari anak kita. Oleh karena itu harus kita punya pemahaman ilmu, itu harus betul-betul dipelajari. Dan kalau kita belajar ilmu, yang buat banyak juga salah. Saat kita belajar, jangan kita belajar nawaitu untuk melawani siapapun, tapi kita belajar supaya kita bisa beribadah dalam cara yang benar.
Jangan kita anak mau belajar supaya hati-hati dari Syiah. Kenapa fikirin mereka? Anak mau belajar ilmu supaya saya selamat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah tak bakal bertanya sama kita siapa yang lebih baik, Abu Bakar dan Umar. Siapa yang lebih baik, Abu Bakar atau Ali? Allah tak bakal tanya itu. Allah akan bertanya terhadap salat kita. Allah akan bertanya terhadap kewajiban kita. Haji, zakat, kalimah syahadat, puasa. Bagaimana berbakti baik sama orang tua. Bagaimana kita sama anak. Itu yang ditanyakan. Jawab. Berikan jawaban. Siapkan jawabannya. Jangan kita sibuk mau belajar ilmu yang tidak ditanyakan oleh Allah. Itu namanya ilmu fadl. Malah saya heran. Kemarin sampai tersebar fitnah dan bermacam sampai berantem di satu kelompok dan satu kampung. Dan perlu saya sebutkan nama sebab beributan dalam kampung itu karena ada seorang ustaz membahas masalah ayah Rasul masuk neraka. Ribut orang. Ayah Rasul masuk neraka, bagaimana? Akhirnya muncul ayah Rasul kan tidak masuk Islam. Ini ada buat apa? Buat apa membahas hal-hal yang tidak berguna bagi umat, malah justru menimbulkan fitnah. Ayah Rasul masuk surga atau masuk neraka, terus buat apa kita? Apa yang kita dapat? Ya bukan urusan kita. Allah tak bakal tanya siapa yang masuk neraka dan masuk surga. Kita berjuang untuk mendapatkan ridha Allah dan surga, dan kita jauh dari hal-hal yang mendapatkan murka Allah dan neraka. Itu kewajiban kita. Orang lain, kalau kita lihat orang lain tersesat, kita berkata dua hal. Yang pertama, alhamdulillah saya selamat. Karena orang yang tersesat itu namanya bala, bukan ibtila. Beda. Ibtila beda sama bala. Kalau bala itu buruk, fitnah. Kasihan orang dari sudah menjadi benar, tapi tiba-tiba malah larinya ke macam-macam. Jadi begitu kita lihat, seperti kalau kita lihat ada orang sakit, cacat apa, alhamdulillah, saya masih baik, masih sehat. Agama pun kalau kita melihat orang lain Muslim tapi tidak salat, apa yang kita ucapkan? Daripada kita caci maki, ini tidak salat, na'udzubillah, jangan. Bisa dengan kata itu Allah kasih hidayah dan Allah cabut hidayah dari kita. Bahaya, hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita hukum orang karena dia berbuat salah. Atau ada orang melihat seorang wanita yang belum berjilbab, na'udzubillah, belum berjilbab, astagfirullahaladzim, saya mau selamat, najis. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Daripada kita ucapkan kata yang baik, kita pertama, alhamdulillah saya bisa berjilbab, alhamdulillah, syukur. Yang buat anda bisa berjilbab Allah, bukan karena kita mau. Yang kedua, kita doakan, mudah-mudahan anda bisa berjilbab. Wallahi dia senang dengar doa. InsyaAllah kalau sudah siap, selalu jawaban. Tapi kalau kita malah tambah sakit hati. Tidak mau masa saya berjilbab karena saya tidak mau berjilbab. Berarti ini bahaya. Termasuk bermacam aliran. Coba kalau kita dengan akhlak yang mulia, insyaAllah banyak hal yang bisa jadi lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jangan anda memfikirkan bermacam aliran yang sudah menjadi terlalu bebas di Indonesia. Tapi supaya kita berhati-hati, kita sendiri harus semangat belajar. Harus semangat. Di Indonesia gampang jadi ustaz, mohon maaf. Gampang jadi ustaz. Apalagi kalau masuk media, luar biasa. Atau kalau sudah haji 2 kali sudah ulama. Mohon maaf ya, gampang jadi ustaz. Oleh karena itu, jangan anda salah belajar. Kalau ustaz menyampaikan sesuatu, jangan anda salah belajar. Harus tahu belajar sama siapa dan dari mana belajar. Jangan sembarang. Anda semua sudah dewasa dan mengerti, bukan mudah ditipu dan mudah dan gampang dijauhkan dari yang benar. Oleh karena itu harus kita betul mana majlis ta'lim yang makmum, bukan sembarangan majlis ta'lim, karena majlis itu di mana-mana, ustaz pun di mana-mana, tapi yang benar tidak di mana-mana.
Karena yang benar adalah yang selalu bawa Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita punya dasar kuat, insya Allah tidak ada yang bisa menipu kita. Tapi mohon maaf, kita banyak lemah kita, akhirnya terjerumus dalam fitnah agama dan lebih gampang lagi fitnah syahwat. Lagi, wallahi Bapak Ibu, kadang-kadang saya sedih memfikirkan keadaan di Indonesia. Yang membuat saya tahan tidak pulang ke Madinah ini sebabnya bukan karena saya takut bermacam ajaran di Indonesia, tidak. Tapi yang saya takuti, Islam ini semakin lemah karena kita sendiri belum mau mendalami Islam, belum mau mempelajari Islam, belum mau menerapkan Islam. Ada orang mu'alaf kemarin bertemu saya, dia bilang saya mau masuk Islam. Tapi mohon maaf, setiap saya bersemangat untuk masuk Islam, saya lihat perilaku orang Islam tidak jadi. Saya bilang begini, kalau anda mau masuk Islam, silahkan masuk. Tapi kalau anda mengambil keputusan tidak jadi masuk Islam sebab perilaku orang Islam, anda salah. Karena di sini bukan salahnya Islam, tapi salah perilaku orang Islam. Memang perilaku kita, mohon maaf, memalukan. Bukan berarti Islam tidak benar, tapi kita salah guna nama Islam. Seperti cerita orang yang di Inggris. Mohon maaf, ini hal penting jadi harus saya tegaskan. Coba lihat, bisa satu amalan atau satu sebab kita lakukan bisa hancur nama Islam. Ini ada seorang imam masjid ini cerita benar di London, dan saya pernah sebarkan cerita di Facebook, di Twitter. Ini orang Islam tapi dapat kesempatan berangkat ke Inggris, kemudian jadi imam di salah satu masjid di London sana. Kemudian pas ketika satu hari dia keluar dari rumah, naik bis menuju ke masjidnya. Apa yang terjadi? Pas saat dia bayar, pas naik bis bayar, supir bisnya kembalikan uang lebih daripada yang sesuai. Akhirnya dia bawa, terus pas dia lagi duduk, dia hitung duitnya, ini kelebihan. Di sini dia memfikirkan dua hal. Ini udahlah, rezeki datang di tangan saya, rezeki halal dong. Tidak tahu mau tahu cara untuk korupsi, mau yang mungkin datang ke saya halal. Berarti kadang-kadang manusia menghalalkan segala cara. Dan bukan salah saya tidak pernah cari, salah dia, berarti bukan salah saya. Tapi di sisi lain dia berfikir, kasihan juga kalau nanti dihitung ternyata ada kekurangan dana atau uang yang masuk, nanti akan dikena denda atau dihukum. Disitulah dia mulai berperang dalam nafsu, syaitan sama kebaikan, ikut ini atau ikut ini. Pas dia lagi sampai ke terminal, pas mau turun mengambil keputusan untuk kembalikan. Dan dia berkata kepada supir, mohon maaf Pak, saya tadi melihat sisa uang yang Bapak berikan ada kelebihan. Ini kelebihannya. Tahu Bapak Ibu apa yang dijawab oleh supir? Kata supir bis itu, saya sengaja lakukan itu. Saya dengar Anda imam baru di kampung kita ini, saya mau tahu bagaimana perilakunya. Begitu Anda melakukannya jujur, saya senang sekali dengan Islam Anda. Tolong tunjukkan di mana masjidnya, saya mau datang masuk Islam. Subhanallah. Ternyata hal begini yang barangkali kita tak pernah fikirkan bisa rubah agama seorang. Dan sepanjang supir bis ini, sepanjang dia Islam, salat, puasa, haji, umrah, segala amal ibadah, oleh imam itu dapat pahalanya. Inilah Bapak Ibu yang saya harapkan. Jangan Anda lakukan sesuatu yang membuat kita malu di hadapan Allah.
Jangan berkata lagi, saya tidak enak sama manusia, saya tidak enak sama keluarga. Tapi tolong rubahkan kata itu. Mulai dari malam ini, apapun yang kita kerjakan, selalu kita ucapkan, saya tidak enak sama Allah. Kalau Anda punya kebiasaan ketiduran salat subuh, mulai hari ini tidak boleh tidur lagi salat subuh. Bangun, semangat, bangkat untuk bangun salat subuh, dan Anda berkata, saya tidak enak sama Allah. Jaga salat malam untuk niat, saya tidak enak sama Allah. Masa Allah berikan umur, masih muda, kuat, sehat, tapi tidak mau salat malam. Anda begitu dapat rezeki, saya tidak enak sama Allah, berikan rezeki yang diridhai Allah. Inilah begitu yang harus kita kerjakan. InsyaAllah dalam gerakan kita semua bisa seperti ini. Saya yakin dan percaya, kun fayakun, Indonesia bisa ubah. Tapi saya mau Indonesia rubah, InsyaAllah lewat tangan Bapak Ibu. Bagaimana Indonesia rubah lewat tangan Bapak Ibu? Tapi rubah kepada kebaikan, bukan keburukan. Jangan sampai keburukan atau nama jeleknya Islam datang lewati kita. Tapi InsyaAllah nama baik Islam datang lewati kita. Itu yang harus kita jaga. Sudah faham Bapak Ibu? Mengerti Bapak Ibu? Terutama Bu ini, Bu. Nanti enggak? Kenapa saya bilang terutama Ibu? Karena ini lebih banyak Ibu. Di majlis kami banyak Ibu. Saya pernah diundang majlis ibu-ibu. Katanya ulang tahun majlis ta'lim itu 37 tahun. Waktu itu saya masih 36 tahun. Saya bilang lebih tua daripada saya. Majlis ta'lim. Dan semua yang hadir, semua ibu tua-tua semua. Tapi subhanallah, semua make up-nya luar biasa. Seperti pengantin baru. Saya heran, ibu-ibu sudah usia begini masih habis make up-nya berapa kilo. Pas saya minta diceramah, saya bilang tidak ada ceramah. Ibu-ibu sudah di majlis ini 37 tahun. Yang bagi ceramah adalah ibu-ibu. Saya ikut belajar. Sudah lama 37 tahun belajar ilmu. Berarti kita bukan masalah banyak belajar, tapi kekurangan kita jarang menerapkan apa yang kita belajar. Padahal Masya Allah di Indonesia, biar Bapak Ibu bangga, di Indonesia majlis lain di mana-mana sebenarnya. Tapi harus kita betul-betul bisa mempelajari yang benar dan mengamalkan. Karena ilmu yang berguna diikuti dengan amal saleh. Wallahi Bapak Ibu biar tahu, saya orang Madinah, bukan mudah untuk buat majlis ta'lim seperti ini. Izinnya, prosesnya panjang luar biasa. Untuk ceramah seperti ini bukan mudah, susah banget. Siapa yang isi, apa temanya, apa isinya, dan di mana, siapa yang hadir, jamnya berapa, macam-macam. Bukan mudah. Oleh karena itu tidak gampang masuk aliran di sana, karena sangat menjaga. Brunei, jangan jauh. Mau Arab Saudi karena tanah suci, Brunei. Saya sering ke Brunei. Sudah dikenal baik dalam keluarga sultan, tapi tetap setiap datang beriksa. Biodata dari mana, apa belajarannya, apa alirannya, apa mazhabnya, apa pemahamannya, apa mau isi, semua. Khutbah Jumat di Brunei, seluruh masjid satu khutbah Jumat. Mau masjid A, mau masjid B, mau masuk masjid ujung sana, sama. Malah saya kadang heran, tapi cara disampaikan khutbah hampir sama. Kayaknya kayak robot ya. Jadi semua sama, sampai cara pembawaannya khatib sama. Kayaknya direkam. Karena tidak ada khutbah, tidak boleh sembarangan. Khutbah harus ditandatangan oleh mufti dan diizinkan oleh majlis agama. Baru keluar khutbah dan ditugaskan. Kalau di Indonesia memang hal ini susah. Indonesia besar, penduduknya banyak. Tapi bagaimana supaya kita atasi bermacam fitnah? Kita sendiri menjaga diri lewat belajar ilmu yang benar, supaya kita diselamatkan insyaAllah Allah SWT dari segala fitnah syubhat, dari segala fitnah syahwat, dan insyaAllah kita datang
benar-benar bersama para nabiyin, siddiqin, syuhada dan salih. Jangan sampai kita Bapak Ibu salah alamat. Jangan sampai salah alamat. Karena jalur ke surga hanya satu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu turuqi ila Allah wa ila al-jannah min tariqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu kepada Allah dan surga tertutup kecuali satu pintu, lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita harus pelajari? Contoh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu harus betul-betul belajar. Dan kita sudah semua faham utlubul ilma minal mahdi ilallah. Walaupun di Indonesia kata itu dikenal sebagai hadis, ini bukan hadis, ini kata hikmah. Belajar ilmu dari lahir sampai meninggal. Bukan sampai meninggal, malah sampai masuk lahat. Walaupun anda sudah meninggal, masih di atas muka bumi, belum masuk lahat, belajar lagi. Saking pentingnya ini. Mudah-mudahan insyaAllah dalam majlis kita bersama-sama malam ini, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk bagi kita semua. Mudah-mudahan semua yang kita belajar ini bisa menjadi berguna dalam sisa umur kita, supaya insyaAllah kita dapat perlindungan dari Allah dari segala fitnah, dari segala bala, dari segala aliran-aliran yang menyesatkan atau menjauhkan kita dari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustaz, waktu kita tinggal 3 menit lagi, masih ada satu pertanyaan yang mau terjawab Ustaz, mengenai maksud Allah penggunaan kata aku dan kamu dalam ayat Al-Quran atau tafsir. Sebenarnya dari sisi bahasa saja, tapi tujuannya satu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misal kita istilah bahasa kemanusiawi, nahnu beda sama ana atau anta, kamu atau saya, itu beda dengan arti kami. Tapi kalau coba bayangkan, kalau misal kita di Arab, istilah kata kami itu disebutkan menunjukkan keagungan satu orang. Contoh, kalau raja yang berbicara atau memberikan keputusan, tidak pernah saya raja ini, tapi disebutkan kami raja. Padahal raja satu orang, tapi kenapa disebut kata kami? Ini dari sisi bahasa keagungan. Jadi mereka punya keagungan diri atau bangga, terlalu bangga terhadap diri, dan disebutkan kata yang menunjukkan artinya ramai, tapi maksudnya satu orang. Hanya dari sisi bahasa, tapi intinya yang dimaksud Allah SWT. Dan memang Allah fantas membawa kata kami karena Allah Maha Agung dan Allah Maha Mulia. Dan Allah SWT tidak gantung kepada siapa-siapa. Malaikat, para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha segala sesuatu, kun fayakun, tambah sebab atau dengan sebab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ikhtiar, wa ma tasha'una illa in yasha Allah. Apapun yang kita hendak, apapun yang kita inginkan, tidak akan bisa terwujud kecuali dalam hendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus kita yakini, tetap kita berikhtiar dan kita percaya Allah yang Maha Agung dan Allah Maha Baik terhadap kita. Dan Rasul sudah menjelaskan, dan tidak akan bisa ketemukan yang lebih sayang terhadap kita lebih daripada Allah, walaupun orang tua kita sendiri. Allah Rasul SAW bersabda, "Lallahu arham bil 'abdi min al-ummi bi waladiha." Allah jauh lebih sayang, lebih kasih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anaknya. Padahal Bapak Ibu tahu bagaimana begitu rasa sayangnya ibu kepada kita. Allah jauh lebih sayang. Karena bukti Allah jauh lebih sayang, Allah menurunkan Quran, Allah utuskan Nabi, Allah tunjukkan jalan yang benar, dan Allah berikan akal supaya kita milih mana yang baik, mana yang tidak baik, supaya kita tahu diri dan supaya kita tahu bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua bukti Allah sayang sama kita
Karena Allah tidak senang ada di antara umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, tapi sayang sekali banyak orang yang milih neraka daripada memilih surga. Bukan dia milih dengan keputusan, tapi perilakunya menunjukkan dia ingin. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku masuk surga kecuali yang menolak. Tolong Bapak fikirkan, ada yang menolak? Kok Rasul bilang semua masuk surga kecuali yang menolak? Memang ada yang berakal menolak? Ada. Ada yang hidup jiwa tapi mati hati. Buta apa? Bisa lihat oleh mata tapi buta hati. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Mereka bukan buta mata tapi buta hati. Ada orang yang buta mata tapi Masya Allah memiliki ibadah dan semangat yang luar biasa, kalah sama kita. Gitu. Berarti masalahnya Bapak Ibu harus kita tahu diri kita hamba Allah dan selalu minta petunjuk Allah dan selalu bertukar diri pada Allah SWT. Jangan Anda selalu berfikir aku alhamdulillah lebih baik daripada yang lain. Jangan ada kata itu. Tapi mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah. Kalau bisa selalu orang lain dijadikan lebih baik dari diri kita, itu jauh lebih baik. Supaya kita mengamankan diri, jangan sampai sombong atau bangga diri. Karena bisa orang lain punya satu amalan yang barangkali ikhlas, rahasia, tidak ada yang tahu, dia lebih tinggi di sisi Allah daripada banyak amalan. Jadi masalahnya Bapak Ibu, yang terakhir, masalahnya bukan banyak ibadah. Bukan siapa di antara kita yang rajin salat malam, yang rajin puasa Isnin Kamis. Islam itu sangat sederhana. Bisa dalam amalan yang sedikit, tapi betul-betul ikhlas dan istiqamah bisa kita selamat. Seorang wanita Bani Israel yang dikenal sebagai wanita zina, tidak pernah berlaku kebaikan sama sekali. Sekali saja dia melihat seekor anjing, haiwan, dia haus, dia berikan minum. Sebab dia memberikan minum kepada haiwan itu, Allah ampuni segala dosanya dan masukkan dia dalam surga. Sebaliknya, ada seorang di zaman Rasul, ahli puasa, ahli qiyamul lail, tapi kata mereka melaporkan, ya Rasulullah, wanita ini dikenal ahli qiyamul lail, dikenal ahli puasa, membaca Al-Quran, tapi ini kekurangannya ini, gosipi orang, fitnah orang, suka ikut campur urusan orang. Apa jawab Rasul? Dia masuk neraka. Jadi Bapak Ibu, jangan Anda menilai kita banyak ibadah berarti harus Allah berikan saya, harus Allah terima saya, harus Allah. Karena masalah ibadah kita sama Allah bukan jual beli. Banyak orang sekarang datang ke saya tanya, Ustaz, saya sudah qiyamul lail, saya sudah baca Quran, saya sudah zikir, saya sudah puasa Isnin Kamis, tapi masih susah banget. Emang itu jual beli sama Allah? Ini seolah-olah ya Allah, saya qiyamul lail, harus saya lancar. Tak boleh ada sistem jual beli sama Allah. Tak boleh berfikir seperti itu. Kita beribadah semata-mata karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, murni karena Allah. Jangan Anda berfikir hal-hal seperti itu. Kalau Allah terima dan berikan yang terbaik, alhamdulillah. Bukan karena ibadah kita, tapi Allah meridai kita. Jangan Anda fikir kalau saya ibadah banyak berarti saya kaya. Jangan fikir. Jangan ikatkan hal itu. Yang penting Allah ridha, insya-Allah semuanya beres. Mari kita sama-sama berdoa. Tolong Bapak Ibu, semua punya hajat, semua punya keinginan.
Tapi hanya Allah saja Subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Jangan anda kesal, jangan anda bosan saat berdoa. Allah tidak akan bosan dengan doa kita selama kita masih berdoa. Allah tidak akan berhenti mendengar doa kita kecuali kalau kita sendiri berhenti berdoa. Tapi selama kita masih berdoa dan selama kita memohon kepada Allah dan kita saat berdoa yakini Allah pilihannya itu yang lebih baik. Kalau saat berdoa kita minta pilihan sesuatu, serahkan pilihan itu kepada Allah. Kalau memang itu baik, pasti ketemukan. Kalau kita ketemukan hal itu, berarti yakin Allah pilihannya jauh lebih baik daripada pilihan kita. Itu yang selalu saya mohon saat berdoa. Sekarang maupun anda nanti sendiri, saat anda berdoa, meminta sesuatu atau memilih sesuatu, apa itu jodoh, apa itu kerjaan, apa itu usaha, selalu yakini, ya Allah, walaupun saya ingin ini, tapi saya yakini dan percaya pilihanmu itu yang lebih baik. Karena Allah yang menciptakan kita, dan Allah tidak akan membiarkan kita tanpa diurus. Allah uruskan, tapi percayakan. Kapan kita susah mengurus urusan kita? Kalau kita tidak percaya sama Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Bukakan hati dalam kehadiran, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya mohon Bapak Ibu merasakan saat ini Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Innahu sami'un basir, innahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah, ucapan ini adalah berat daripada langit dan bumi dan sangat berarti. Alhamdulillah sebaik-baik doa. Alhamdulillah pertama ayat yang dimulai dalam Al-Quran di surah Al-Fatihah. Alhamdulillah sebuah kata yang singkat tapi sangat bermakna yang luas. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat Islam yang Engkau berikan. Alhamdulillah ya Allah Engkau lahirkan kami dalam keadaan Islam. Alhamdulillah ya Allah kami masih dalam keadaan Islam walaupun kami saat lahir tidak minta menjadi orang Islam. Alhamdulillah atas nikmat umur yang membuat umur ini banyak orang lain, tapi kami masih mengingatmu dan kami masih berkeinginan untuk mendekatkan diri kami kepadamu. Alhamdulillah atas nikmat tangan dan mata untuk bisa mempegang dan melihat Al-Quran kitabmu. Alhamdulillah atas nikmat sehat bisa berlangkah-langkah menuju majlis ilmu dan masjidmu. Ya Allah, terlalu banyak nikmatmu kepada kami. Kami tidak pantas mendapatkan banyak seperti ini. Tapi kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang bersyukur. Karena Engkau ya Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami dan melahirkan kami dalam keadaan Islam. Ya Allah, kami mohon wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, mendapatkan ridha dan surga-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tinggalkan urusan kami.
kerjaan kami, keluarga kami, untuk datang di majlis ini. Kami mengharapkan ridha-Mu, mengharapkan segala ampunan. Ya Allah, aku mohon untuk supaya Muhammad serta keluarganya pulang malam ini masing-masing ke rumahnya sudah diampuni segala dosa, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, selalu mendapatkan petunjuk pada jalan yang lurus. Kuatkan ya Allah hidup kami dengan ilmu yang bermanfaat, supaya kami tidak tersesat. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan kuatkanlah kami untuk mengamalkan dalam amal salih. Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jadikan pertemuan ini di malam hari ini menjadi saksi baik di hadapan-Mu hari kiamat, dan ilmu yang kami belajar menjadi ilmu berguna bagi kami ya Allah. Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, orang tua kami yang kami tidak mampu dan tidak akan mampu membalas kebaikan mereka. Tapi kami mohon ya Allah, jadikan mereka mulia di sisi-Mu ya Arhamar Rahim. Ampuni saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, lindungilah negeri kami Indonesia menjadi negara yang makmur, negara yang hidup dalam kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, banyak yang musuhi Indonesia. Ya Allah, banyak yang punya keinginan menghancurkan negeri kami Indonesia. Ya Allah, jauhkan Indonesia dari segala bala dan musibah. Satukan masyarakat kami ya Allah. Hidupkanlah ya Allah kami dalam keadaan ya Allah ibadah dan istiqamah. Ya Arhamar Rahimin, amankan iman kami, sempurnakan keyakinan kami, terimalah segala permohonan dan doa kami, ampuni segala kekurangan kami, karena kami tahu sebagai hamba-Mu ya Allah, manusia yang lemah, banyak dosa dan banyak kekurangan. Kami belum bisa menjadi hamba yang sempurna seperti as-salafus salih. Tapi ya Allah, Engkau saksi, kami sangat mencintai mereka. Ya Allah, dalam cinta kami terhadap mereka, jadikan kami bersama mereka dalam surga-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. يا الله jadikan semua yang hadir ya Allah serta keluarganya penghafal Al-Quran, ahlul Quran di dunia dan di akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya man lakal asma'ul husna was sifatul ula, يا حي يا قيوم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا حي يا قيوم bagaimana berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di Masjid Agung Al-Azhar malam ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.